kafir sampai datangnya hari kiamat nanti. Termasuk Yahudi itu ya Pak, yang nyiksa Palestina itu Ariel Sharon itu matinya aja susah itu. Di rumah sakit Pak, kayak jerangkong hidup, tinggal kulit sama tulang, ditimbang berat badannya tinggal 15 kilo. Enggak mati-mati. Saking jahatnya Allah tunjukkan bagaimana azab sebelum matinya. Apalagi sudah masuk kubur, diinjak-injak sama malaikat dengan macam-macam. Nah balik lagi mukmin saja 7 hari 7 malam diinterogasi di dalam kuburnya. Maka Imam Tawus rahimahullah, Imam Tawus itu siapa? Ulama tabi'in. Jadi dia ini begini, hidup di masa bersama para sahabat, tapi dia bukan sahabat Nabi karena tidak berjumpa dengan Nabi, tidak sezaman dengan Nabi, tapi belajar agamanya dengan para sahabat Nabi. Semua hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Nah Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahibuna ayyut ama anhum tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati diinterogasi di dalam kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan ayyut ama, agar sedekah makanan selama 7 hari 7 malam tersebut, agar sedekah makanan itu jadi wasilah meringankan si ahli kubur menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Makanya Pak Khalil malam ini ngeluarkan makanan. Malam salah tinggal 1 ya Pak. Kelengkeng tinggal 4 biji. Biasanya kita saling pandang siapa yang mengembatnya itu. Silakan minum diminum Pak, kue dimakan. Ini sedekah. Nah sedekah yang dikeluarkan oleh sahibul musibah ini sangat manfaat, menolong yang wafat meninggal dunia. Fatwa keterangan Imam Tawus ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, juga disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Makanya ada keterangan hadis Nabi yang meriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ad-du'a'u wasodaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa alus ceramah itu masalah kuburan lil yang ngalobang untuk orang mati. Wah. Dudukkan soal dulu. Bukan kijing Pak, hadiah buat orang mati. Apa kijing? Jadi silakan bapak-bapak yang banyak duit pesan kijing mahal-mahal. Mungkin marmer impor dari Spanyol, harganya saja 2 miliar, yang ngangkut Ronaldo sama Messi, makanya jadi mahal. Taruh di kubur enggak ngaruh. Atau mohon maaf, betul Pak, tradisi Indonesia zaman modern turut berduka cita dengan papan bunga. Sampai jalan raya kemana-mana enggak ngaruh buat orang mati, karena papan bunga turut berduka cita buat yang hidup, bukan buat yang mati. Kadang-kadang saya mikir, andai kata 1 papan diganti duit saja, gede duitnya itu. Ada 100 papan bunga, kaliin tuh berapa duit. Termasuk kebiasaan anak zaman sekarang, ngedoain orang tua cuma lewat Facebook. Telah meninggal ibunda kami, mohon ikhlas dan doanya, kata malaikat. Enggak ngaruh status di Facebookmu, enggak ngaruh story di WhatsAppmu, tidak ngaruh status Instagrammu.
Yang ngaruh itu doa kita seperti yang kita lakukan malam ini. Makanya buat anak-anak, buat mantu-mantu, kalau ziarah ke kuburan orang tua, ingat, jangan cuma bawa arit, babat rumput, baca Yasin minimal. Ini emang nggak ada mantu ziarah kubur wayah nyadran, Pak. Mau Ramadan atau nyekar mau Idul Fitri. Begitu ziarah kubur cuman babat rumput. Habis babat rumput pulang, mertua manggil dari dalam kuburan. Hoi, mantu edan. Gua nggak butuh arit lo. Yang dibutuhkan doa. Doa sangat manfaat buat orang mati. Walaupun hukum asalnya ditanya Ustaz, bolehkah masang papan bunga? Boleh. Buat menghibur yang hidup. Bolehkah kita pakai kijing di kubur orang di kuburan? Boleh. Asal tanah kita sendiri, Pak. Kalau di tanah orang atau lagi TPU, tempat pemakaman umum, harus ada izin, ada aturan. Jadi kalau kita pengen kijing tinggi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina. Wala tadurruhum. Padat ke solin lo ding-dingan itu. Sundulan. Beran. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadratal muhtaram bersama waktu sendiri. Mun berarti azan pos kurang insyaallah depan asar dinawa. Dina ieu kesempatan dipayunkeun, dihargai, dihormati musim kuring terutama secara pribadi. Manawi aya duriah Nabi, manawi aya para habaib darat-darat suci, manawi aya amanul ardi. Para habaib adalah keamanan kesentosaan pikeun para penghuni planet bumi. Ngang sore Mang Yanto teh ata nu pas MC di Etrang Heri. Kemana we? Hargal kiram wal muhtaram wa ikhwan fillah. Diawali dengan bacaan alhamdulillah wa syukrulillah. Itulah merupakan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang disertai bacaan salawat kepada Nabi wa alihi washabihi. Ngap lah. Rasul yang selalu jujur, pemimpin yang selalu adil. Beliau hakim yang solid, yang konsekuen, arif, bijak, dan tegas. Beliau sebagai Nabi dan Rasul sekaligus menjadi hakim. Beliau tetap solid, tetap membenarkan orang yang benar, juga menyalahkan orang yang benar. Rasul tak pernah membenarkan orang yang salah juga.